Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat ya untuk anak-anak Bapak yang berada di rumah. Jadi ini merupakan lanjutan dari pertemuan kita yang pertama dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Pembahasan kita kemarin adalah sejarah atau ruang lingkup sejarah ya, seperti yang kita bahas kemarin, seperti waktu Bapak bawakan kemarin. Bapak telah menjelaskan apa itu sebenarnya definisi sejarah. Jadi ada pertanyaan yang Bapak buat minggu semalam mengenai apakah semua peristiwa masa lalu itu bisa dikatakan sebagai sebuah sejarah. Jadi dari beberapa jawaban yang masuk kepada Bapak, setelah Bapak lihat, ada beberapa yang sudah mengerti peristiwa apa saja yang termasuk dalam sejarah dan mana yang tidak masuk dalam sejarah. Jadi secara teori dikatakan peristiwa itu merupakan peristiwa sejarah itu meliputi dari 3 unsur, ya. Jadi yang pertama itu adalah kejadian itu hanya satu kali, ya, satu kali, tidak pernah kejadian itu berkali-kali, ya. Yang kedua, kejadian tersebut eh, menimbulkan sebuah perubahan yang besar, ya. Jadi karena kejadian tersebut menimbulkan suatu perubahan yang besar dalam tatanan hidup masyarakat. Ya, dan yang ketiga, peristiwa tersebut selalu diperingati. Ya, peristiwa tersebut selalu diperingati. Jadi kamu sudah mengerti ya atas pertanyaan Bapak kemarin, apakah setiap masa lalumu itu termasuk peristiwa sejarah atau bukan. Baik, kita lanjut. Kita masuk konsep ruang lingkup sejarah. Ini pun sudah Bapak jelaskan minggu semalam. Kita lanjut. Apa sebenarnya ruang lingkup dari sejarah? Ada 4 ruang lingkup dari sejarah. Ya, yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Kita perhatikan di sini. Sejarah dikatakan sebagai peristiwa, yaitu menyangkut kejadian yang penting, nyata dan aktual. Jadi ada peristiwanya, ya. Ada peristiwa, nyata peristiwa, benar-benar terjadi peristiwa tersebut, ya. Ini yang saya jelaskan tadi, ya. Yang baru saya jelaskan, peristiwa sejarah itu terjadi hanya sekali, tidak berulang-ulang. Contoh misalnya proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu dikatakan sebagai sebuah peristiwa sejarah, ya. Itu konsep yang pertama, ya. Itu ruang lingkup sejarah yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Baik. Yang kedua, sejarah sebagai kisah, histori, ya. Nah, ini sering kita dengar-dengar dari orang-orang tua kita. Contoh misalnya sejarah Malin Kundang, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang dimaksud sejarah sebagai kisah itu adalah rangkaian cerita berupa narasi yang disusun berdasarkan ingatan, ya, tafsiran manusia ataupun kesan tentang kejadian yang terjadi di masa lalu. Jadi ini sama seperti sebuah cerita-cerita rakyat, ya, termasuklah di dalamnya cerita rakyat, dongeng, ya. Jadi dia sejarah sebagai kisah itu dia hanya menitik beratkan kepada narasi, cerita-cerita. Misalnya contoh Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api itu bisa dikatakan sebagai sejarah sebagai peristiwa, juga bisa dikatakan sejarah sebagai kisah, karena banyak orang-orang terdahulu menceritakan bagaimana sih sebenarnya terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Baik, ini ruang lingkup yang ketiga, sejarah sebagai ilmu, ya, atau history science, ya. Sejarah sebagai ilmu berarti sejarah sebagai ilmu itu lebih menitik beratkan kepada teori-teori sejarah, ya. Kita bisa lihat di sini, ya, mempelajari kenyataan dengan mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai peristiwa cerita sejarah. Jadi saya ambil contoh, Bapak ambil contoh yang dekat di daerah kita, ya, situs kota Cina yang ada di hamparan Perak, masih di Kabupaten Deli Serdang, ya. Itu sampai sekarang masih digali bagaimana sebenarnya peristiwa cerita sejarah tersebut, masih diteliti. Nah, itulah sejarah sebagai ilmu, dititik beratkan sebagai ilmu pengetahuan untuk mencari bagaimana apakah peristiwa tersebut benar terjadi atau tidak. Baik, yang selanjutnya, yang terakhir, ya,
berpikir ruang lingkup dalam sejarah itu yaitu sejarah sebagai sebuah seni, ya. Jadi sejarah itu bisa dipandang juga sebagai seni, ya. Bisa kita perhatikan di sini, dia punya nilai estetika, ya. Kemudian bisa dikatakan sejarah sebagai seni karena perlunya intuisi, imajinasi, emosi dan gaya bahasa. Jadi contoh di sini misalnya sejarah sebagai seni, bagaimana berdirinya Candi Borobudur, ya itu bisa kita perhatikan. Di situ ada seninya. Lalu cerita bagaimana kisah antara Ken Arok dan Ken Dedes, itu ada seni di dalamnya. Bisa juga bagaimana sejarah itu diceritakan melalui tari-tarian, itu seni. Bagaimana sejarah itu berbentuk sebuah relief, ya itu termasuk dia sejarah sebagai seni. Jadi itu yang keempat tadi merupakan ruang lingkup dari ilmu sejarah, ya. Jadi untuk pertemuan ini sampai situ, ya, sampai di sini pembahasan kita. Kenapa ini penting? Karena ini belum terdapat di dalam bukumu dan ini harus disampaikan kepada dirimu, ya. Jadi Bapak mohon coba diingat, perhatikan baik-baik, ya, perhatikan baik-baik, karena kembali lagi ini bukan ini merupakan suatu materi yang sangat penting karena ini belum terdapat di dalam buku paket yang kalian pegang. Jadi cukup sekian yang Bapak sampaikan. Pesan Bapak, jaga kesehatan, hindari kerumunan, selalu cuci tangan menggunakan sabun, ya, makan makanan bergizi agar kita cepat memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 dan kita dapat bertemu kembali bertatap muka dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jadi itu saja. Kembali lagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.